aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini ya, ini lanjutan sebetulnya ya. Lanjutan video yang sebelumnya gitu ya. Ini part 2-nya. Yaitu membahas aplikasi W4S atau Wheel for Share, W for Share itulah, biar mudah kita sebutnya W4S saja. Di video part pertama ya, di bagian pertama yang membahas aplikasi, sebetulnya sudah 2 kali gitu ya. Dengan video ini sudah 3 kali gitu. Tapi saya berikan judul yang sebelum ini itu adalah bagian pertama gitu ya. Dan video ini adalah bagian keduanya yang membahas tentang aplikasi W4S. Dan di video pertama sudah saya jelaskan bahwa saya menerima ajakan kerjasama dari W4S gitu ya. Dia ngendorse lah gitu, tapi saya nggak terima teman-teman. Silakan yang belum simak yang bagian pertama, silahkan kalian simak dulu video bagian pertama biar nyambung gitu, nanti dilanjutkan ke video bagian kedua ini. Oke, linknya sudah saya simpan di deskripsi, atau kalian cek sajalah sambil nonton video ini gitu. Saya sambil nyimak video ini, kalian cek saja link di deskripsi, atau sambil baca-baca deskripsi juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, ini adalah kelanjutan dari aplikasi Wheel for Share atau W4S atau W4S. Biar mudah, jadi W4S aja lah ya, kan kita tinggalnya di Indonesia. Jangan so Inggris tapi nipu-nipu juga gitu kan, kayak ya goal. Sebetulnya singkat saja di bagian kedua ini tentang aplikasi W4S ini teman-teman ya. Saya mau memperlihatkan kelucuan di aplikasi W4S ini berdasarkan bagan yang saya temukan di Facebook ini. Bagan ini ada yang share ya. Saya comot tuh ya. Dan ya memang seperti ini bagannya di dalam aplikasinya ya. Wheel for Share seperti ini. Mari bergabung menjadi promotor skala nasional katanya. Di sini juga ada bagannya teman-teman ya. Komisi yang bertingkat-tingkat, ke bawahnya penghasilan tanpa resiko. Ke bawahnya lagi tetap hasilkan sambil rebahan. Waduh, kebanyakan rebahan ujung-ujungnya tidur tuh. Kalau udah tidur mimpi tuh. Mimpi kan ada mimpi indah, mimpi buruk gitu kan. Ke bawahnya lagi kembangkan jaringan. Ke bawahnya lagi keuntungan seumur hidup. Waduh, seumur hidup ya. Ya gol udah seumur hidup belum? Ya mungkin seumur hidup bayi cicak kali ya, ya gol itu. Mana nih yang mendewakan ya gol? Kalian gak malu apa ya? Ada penjelasannya nih. Satu, apa itu promotor? Yang jelas ini bukan promotor tinju ya, bukan promotor apa-apa, tapi ini promotor di aplikasi W4S. Jawabannya gitu ya. Ya lucu sekali nih saya. Promotor merupakan orang. Kalian sambil baca juga ya. Seksamakan ini kata-katanya. Tapi saya sambil membacakan. Kalian juga harus sambil melihat teksnya ini. Promotor merupakan orang yang mengembangkan jaringan dalam SKIDN atau SKIDN. Oke, saya ulangi ya. Apa itu promotor? Jawabannya di sini ya. Kalian bisa lihat sajalah. Promotor merupakan orang yang mengembangkan jaringan dalam SKIDN. Titik. Itu saja dulu. Yang saya bahas ini jelas kan, di atasnya ada judul Wheel for Share. Mari bergabung menjadi promotor secara skala nasional. Tapi kok di bawahnya itu ada SKIDN gitu kan. Promotor merupakan orang yang mengembangkan jaringan dalam SKIDN. Kalian tahu SKIDN?
Ya SkiDN juga mirip W4S ini, mirip Yagol, ada aplikasi SkiDN gitu ya. Apakah W4S ini satu developer dengan SkiDN gitu kan? Kalian pikirkan sendiri. Ini mirip dulu ada aplikasi money game Ponzi, tapi bukan judi bola ya, tapi mining, CSP Main. Kalau kalian ingat CSP Main ya, ketika akan scam, mereka meluncurkan aplikasi baru namanya Sakmine, SACMINE, Sakmine ya. Di beranda aplikasi Sakmine-nya sama seperti kayak gini lah ya, bagan-bagan kayak gini lah. Itu dia lupa, masih copy paste pengumumannya dari CSP Main, ya ketahuan lah bahwa Sakmine itu adalah ya CSP Main gitu. Nah, mirip dengan W4S ini teman-teman ya. W4S ini typo atau copy paste. Promotor merupakan orang yang mengembangkan jaringan dalam SkiDN. SkiDN itu ya aplikasi yang serupa W4S, serupa Yagol ya. Jadi ini semakin meyakinkan saya gitu, menguatkan saya terhadap keyakinan saya bahwa aplikasi seperti ini punya itu komplotannya sama aja gitu ya. Misal W4S ya, terbukti kan ini ada kata-kata SkiDN gitu kan, itu antara mereka typo dan copy paste gitu, atau ya ini celah gitu. Ini terbukti bahwa W4S ini ya mungkin ya SkiDN juga gitu. Ini menguatkan saya semakin yakin bahwa aplikasi seperti ini ya lebih dari satu aplikasinya, developernya, pengembang aplikasinya punya lebih dari satu. Bisa saja Yagol itu ada kaitannya dengan Shape Football gitu, orang-orang yang sama gitu kan, bisa saja. Atau Yagol dengan BT Indonesia atau AFC Football dengan Yagol itu mungkin saja sama pemiliknya gitu kan, komplotannya atau developer aplikasinya sama saja, bisa saja kan ya. Ini contohan gitu ya. W4S dalamnya ada SkiDN gitu, satu kata tapi apa ya, menentukan segalanya gitu ya. Untuk orang awam atau untuk pemain Ponzi gitu kan, money game Ponzi ya, mereka nggak peduli mau ini komplotan Yagol, mau W4S komplotan SkiDN, nggak peduli. Mereka kan yang penting cuan ya. Kalau nggak main Ponzi atau money game, mereka nggak makan gitu ya. Maklumi saja, asal jangan sampai terjerumus oleh pemain Ponzi, asal kita jangan tergoda lah, jangan ikut-ikutan ya yang orang awam itu. Lucu sekali ini teman-teman ya, SkiDN. Kalian kalau nggak tahu SkiDN, ini saya screenshot nih, saya nyari di YouTube nih, tulis kata kunci SkiDN tuh ada channel, bukan memperlihatkan channelnya, tapi saya memperlihatkan thumbnail channelnya, bahwa SkiDN itu mirip dengan Yagol gitu ya, dan mirip juga dengan W4S. SkiDN penerus Yagol tuh, profit 2,5% per hari, cara deposit, jalan komisi dan lain-lain. Yang bawahnya baru lagi Yagol, tanda panah SkiDN penerusnya Yagol, judi tapi bukan judi. Nah, berarti sebelum W4S ini lebih dulu SkiDN ya. SkiDN ya mungkin saja kalau sampai SkiDN itu ada kaitannya dengan Yagol, ya mungkin saja W4S ini juga ada kaitannya dengan Yagol. Ya kalau mau diusut gitu kan oleh korban-korban Yagol, ya bisa diusut juga gitu kan, laporkan juga saja ke polisi gitu ya. Link aplikasi yang mirip Yagol semuanya, bilang kalau kalian ada yang, kalau kalian member-member Yagol ada yang laporan gitu kan, kena tipu di investasi judi bola gitu kan, ke polisi atau ke pihak penegak hukum, pihak yang berwajib, kalian informasikan tuh misal ke polisi gitu kan,
bilang, Pak ada juga tuh aplikasi banyak yang mirip Yagol, biar nanti ditelusuri oleh tim cyber gitu kan dari kepolisian. Ya saya yakin pasti ada lah Yagol itu, developer Yagol itu mungkin saja ya, asumsi saya gitu ya, mungkin saja punya aplikasi lain selain Yagol, hanya saja dipelintir ya aturan mainnya. Kan kebanyakan W4S, BT Indonesia, FC Football dan yang lainnya itu kan investasi tebak skornya kan diarahkan. Kalau Yagol kan break even 4 gitu kan. Kalau yang sekarang yang kebanyakan itu hampir mirip semua, W4S, BT Indonesia, FC Football dan yang lainnya lah, males saya sebutkannya ya, banyak sekali. Itu kan disarankan oleh adminnya, admin aplikasinya. Kalau kata admin pilih yang 1-0, nurut tuh harusnya 1-0, pilih 2-0, tiap pertandingan beda. Yang intinya tebak skor salah juga gitu kan. Karena bedanya itu Yagol break even 4 gitu, enggak setahu saya gitu kan, enggak disarankan suruh pilih 1-0, 2-0 tiap pertandingan beda, enggak. Kalau di Yagol itu kan pilihnya ya 4-4 saja gitu ya, sehari berapa kali milih gitu kan ya. Nah di sini juga ya ke bawahnya, oke, sudah paham ya bahwa W4S ini lupa gitu ya, lupa menghapus gitu ya, lupa menghapus kata-kata segedeen ya. Untuk keduanya berapa potensi komisinya ya, seperti inilah ya dari bagannya. Terus yang ketiga bawahan perhitungan, bagaimana perhitungan itu kan typo semua nulisnya, bagaimana mungkin bagaimana ya, pantas saja mereka keliru tuh nulis GDN ya. Untuk level bawahan ya, level 1 Anda mendapatkan rabat sebesar 10% ya. Untuk bawahan level 2 Anda mendapat rabat sebesar 5% tuh. Untuk bawahan level 3 Anda mendapatkan rabat sebesar 3%. Ini adalah sistem skema Ponzi gitu ya, Ponzi scam teman-teman. Ya apa bedanya dengan Yagol ya, seperti itu. Jadi saya miris lah ya, udah money game Ponzi, investasi bodong, judi pula teman-teman ya. Banyak tuh yang orang-orang yang ya mungkin ada label keagamaan ya, oknum keagamaan yang ikut Yagol gitu. Ada yang syukuran juga. Beberapa waktu yang lalu saya lihat tuh di dindingnya ada tulisan banner Yagol. Itu ada yang atributnya itu kayak orang alim gitu ya. Ya anggap saja saya berpikir positif saja ya, mungkin saja mereka khilaf gitu ya, terjerumus di Yagol gitu. Tapi kalau sampai ikut main lagi di W4S, BT Indonesia, FC Football, Skiden, FC Football dan yang lainnya, berarti itu bukan khilaf ya, berarti itu doyan main kayak gini teman-teman ya. Oke, untuk skemnya Yagol, kembali lagi ke Yagol, karena kan aplikasi W4S dan yang lainnya itu apa ya, merujuknya ke Yagol, karena saya sudah pernah bahas bahwa Yagol itu pencetus investasi judi. Sejak munculnya Yagol, muncullah aplikasi serupa. Ya nggak tahu juga, bisa saja itu adalah developernya Yagol juga gitu, mirip W4S ini yang tipe masih ada kata-kata segedeen gitu kan. Nah ya skemnya Yagol banyak tuh yang meng-up informasinya. Yang saya lihat di sini ada yang dari Bang Roy Sakti gitu ya, Roy Sakti. Kalau nggak salah Bang Roy Sakti itu pakar kartu kredit ya, pakar kartu kredit. Tapi dia suka membahas money game gitu. Ini saya screenshot ya di channel YouTube-nya, di video ini salah satu videonya. Kalian bisa berkunjung juga ke sana, bisa ya. Kalau ingin lebih paham
siapa tahu kalau kalian mendengarkan Bang Roy Sakti lebih percaya gitu kan, dia itu kan pakar kartu kredit gitulah, tapi sering membahas money game. Saya suka dengan dia ya, dengan pembahasan dia, dengan cara dia menyampaikan informasi, saya suka. Nah, di sini thumbnailnya dari Bang Roy Sakti, kronologi pembodohan money game terbesar di Indonesia 2021, 1 triliun amblas, memalukan. Dalamnya itu membahas Jaguar, teman-teman, sampai banting kursi dia tuh. Kesel mungkin ya, kok bisa orang Indonesia kena tipu yang sudah jelas itu adalah judi, berinvestasi untuk judi gitu. Uang didapatkan itu dari uang judi. Kok masih banyak yang mau gabung, yang bahkan ada dalam tanda kutip seperti orang yang mengerti agama pun juga ikut gitu. Miris sekali itu ya. Makanya saya sangat setuju dengan statement Bang Roy Sakti bahwa pemerintah harus bertindak gitu ya. Kalau mau ngasih saran gitu saya ke pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah untuk membasmi gitu kan aplikasi-aplikasi money game Ponzi gitu kan, apalagi ditambah judi gitu. Yang pertama kali yang share ya, mungkin tim cyber gitu kan harus berpatroli ke grup Telegram, Facebook gitu kan. Terus di YouTube juga gitu. Jadi gini ya, selama masih banyak YouTuber, konten kreator yang mempromosikan secara halus. Kenapa saya katakan YouTuber dan konten kreator kentangers itu mempromosikan secara halus? Karena seperti biasa kata-katanya di dalam videonya mereka selalu terpola gitu kan, terpola. Saya tidak merekomendasikan aplikasinya, misal seperti itu ya. Hanya mereview aplikasinya, tidak menyarankan, tidak merekomendasikan aplikasinya, mau ikut mau enggak silahkan gitu kan. Katanya gitu, selalu seperti itu setiap konten kreator atau YouTuber yang mempromosikan aplikasi money game Ponzi ya, kali ini plus judi ya, secara halus. Harusnya ya mendapat teguran juga gitu, harusnya mendapat dampak gitu ya untuk konten kreator dan YouTube atau YouTuber gitu yang mempromosikan secara halus. Mereka memang di videonya tidak merekomendasikan, disclaimer gitu ya, tidak merekomendasikan aplikasi tersebut atau money game Ponzi tersebut. Tapi kan linknya gitu loh, linknya itu mereka simpan di deskripsi video. Kalau tidak merekomendasikan ya kayak saya aja bilang, ini aplikasi money game Ponzi, nggak usah lah ada penarikan kayak gitu yang ujung-ujungnya scam gitu ya. Buat apa aplikasi yang membayar sebagian kelompok, sebagian yang main di awal itu biar cuan, depopa berisiko, buat apa? Kalaupun seperti itu bukan kalian ya, harusnya YouTuber atau konten kreator seperti itu nggak usah lah sebar linknya di kolom deskripsi ya. Mau tidak mau ya itu kan pasti ada tuh yang klik linknya dari kalian. Siapa tahu orang yang tertipu itu dari pertama daftar itu mengklik salah satu channel YouTuber konten kreator yang mempromosikan secara halus aplikasi money game Ponzi dengan cara menyimpan linknya di deskripsi ya. Jadi ya harus kena teguran juga gitu ya. Saya pengennya sih dari pemerintah gitu atau lembaga-lembaga itu ada teguran, pengumuman kayak gitulah, statement gitu kan kepada konten kreator atau YouTuber, dilarang mempromosikan aplikasi money game Ponzi. Kalau sampai mempromosikan ada sanksi, harusnya seperti itu gitu ya. Harapan saya gitu supaya aplikasi money game Ponzi ini ya bisa di press gitu ya.
Karena saya lihat di YouTube juga kebanyakan orang yang mempromosikan channelnya secara halus gitu ya, ketimbang yang membongkar. Kalau yang membongkar ya masih bisa dihitung lah ya, channel-channel yang membongkar. Tapi saya salut dengan mereka gitu yang membongkar aplikasinya, termasuk Bang Roy Sakti itu ya. Saya suka dengan Bang Roy Sakti itu ya. Ya udahlah, gitu saja teman-teman ya pembahasan W4S kali ini. Ini bagian kedua ya. Untuk yang belum nonton bagian pertamanya, silahkan kalian cek linknya di deskripsi video ini, atau cek saja lah di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa ngopi, hindari money game ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.